Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, saya Silva Ayuningsih dengan NPM 2113053028 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan inklusif, yaitu membuat video mengenai bagaimana cara mengajar anak berkebutuhan khusus, mengenai pendidikan inklusi, ABK, dan jenis-jenisnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi adalah sebuah konsep yang menampung semua peserta didik yang mengalami berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut dengan ABK, ataupun anak yang memiliki masalah seperti kesulitan membaca ataupun menulis. Semua peserta didik dapat belajar sebagaimana mestinya tanpa terkecuali dapat secara mudah mendapatkan pendidikan yang tepat. Nah, yang selanjutnya kita perlu tahu mengenai ABK. Apa itu ABK? ABK adalah anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan, baik perkembangan berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus atau ABK dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mereka memerlukan pelayanan yang khusus. ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum lainnya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dari dirinya. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak tersebut. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasa dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosional. Nah, untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus ini yang sering kita jumpai yaitu diantaranya yang pertama ada tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidang. Misalnya, kesulitan dalam berkomunikasi atau bersosialisasi, kesulitan dalam belajar dan memahami suatu masalah. Pada umumnya, anak tunagrahita ini memang membutuhkan penanganan khusus, meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka untuk belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak haruslah mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini memang dibawa anak sejak lahir. Yang ketiga yaitu ada tunarungu. Tunarungu yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran, disebut juga sebagai tunarungu. Gangguan ini bisa saja berupa kehilangan seluruh fungsi pendengaran atau bahkan sebagian saja. Pada umumnya, anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang keempat ada tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Anak tunalaras pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima yaitu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja berupa cacat permanen, terutama pada anak yang memang mengalami masalah tersebut sejak lahir. Seorang anak tunadaksa biasanya akan membutuhkan seorang pendamping dan juga pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Nah, selain kelima jenis anak berkebutuhan khusus di atas, masih ada jenis lainnya, yaitu yang selain itu ada autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial.
Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunia sendirinya. Yang terakhir yaitu ketujuh, gangguan ganda. Gangguan ganda termasuk ke dalam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dalam kondisi ini, anak memiliki 2 atau lebih gangguan yang mempengaruhi perkembangannya. Nah, untuk mengajar ABK atau anak berkebutuhan khusus ini tentunya sangat berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Untuk itu ada beberapa cara untuk mengajar ABK dengan mudah bagi kita sebagai calon pendidik. Yang pertama yaitu ada persiapkan ruang belajar yang nyaman untuk mereka. Yang kedua, bicara dengan nada yang jelas dan positif. Yang ketiga, belajar sambil bercerita. Yang keempat, memanfaatkan dan pelajari semua metode. Yang kelima, jangan terlalu memaksakan anak. Yang keenam, ajarkan dengan audiovisual. Dan yang terakhir, biasakan mengajar dengan efisien. Berdasarkan hasil observasi yang telah kelompok saya lakukan di minggu kemarin di SLB Negeri Metro, bahwa seorang guru itu menjelaskan anak ABK atau anak berkebutuhan khusus ini dalam satu ruangan kelas hanya terdapat 4-5 anak saja. Karena di setiap SLB, seorang anak itu dibedakan dalam tipe-tipenya seperti anak tunarungu, tunanetra, atau tunagahita, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajarannya pun dibutuhkan ruangan yang nyaman bagi mereka. Lalu yang kedua, seorang pendidik atau seorang guru yang mengajarkan ABK perlu kesabaran di tingkat yang lebih tinggi, yaitu mengajarkan dengan kesabaran, nada yang jelas, positif, dan tentunya bisa mengajak mereka untuk terus belajar. Yang selanjutnya yaitu seorang guru tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk terus belajar atau mengikuti proses pembelajaran. Karena biasanya anak berkebutuhan khusus belajar sesuai dengan keinginan atau mood mereka. Jika mereka sudah tidak mau belajar atau sudah tidak mau untuk di kelas, maka guru tidak bisa melarang. Guru pun membolehkan orang tua untuk menjemput atau siswa untuk bermain di luar kelas agar moodnya tetap terjaga. Karena jika mereka sudah tidak mau, maka mau dipaksa sebagaimanapun mereka tidak akan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lancar. Nah, untuk mengajarkan ABK tersebut, mungkin di dalam proses pembelajarannya di tahap pertama yaitu pendahuluan, guru bisa memberikan salam, menanya kabar, menanyakan hal-hal atau aktivitas mereka sebelum berangkat ke sekolah. Seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika seorang guru sudah memberi salam, maka guru harus memberitahu ABK tersebut bagaimana cara menjawab salam. Seperti misalkan kita memiliki anak didik yang bernama Dinda, maka Dinda ini kita ajarkan bagaimana cara untuk menjawab salam. Baik Dinda, ketika ibu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Dinda bisa menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Dinda bisa? Kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba sekali lagi ya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dinda, bagaimana kabarnya? Kalau ibu tanya apa kabar, Dinda bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa. Bisa Dinda? Kita ulangi sekali lagi ya. Dinda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, jika sudah memberikan salam dan menanyakan kabar, guru bisa menanyakan hal atau aktivitas yang mereka lakukan sebelum mereka berangkat ke sekolah. Seperti misalnya, Dinda, tadi di rumah sarapan pakai apa? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka kalau siswanya itu tetap diam, kita perlu melatih mereka untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan tadi. Misalkan, kalau mereka tidak jawab, kita bisa menanyakan opsi seperti, apakah Dinda tadi sarapan memakai nasi atau roti atau buah-buahan. Nanti Dinda akan menjawab dengan sendirinya, akan nyambung bahwa tadi dia sarapan memakai apa. Yang selanjutnya, guru bisa menanyakan materi apa yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Misalnya, di minggu sebelumnya kita mempelajari mengenai makanan-makanan sehat.
Nah, guru bisa bertanya kepada murid atau kepada Dinda tadi, Dinda, di minggu kemarin kita telah mempelajari makanan-makanan sehat. Dinda masih ingat tidak makanan sehat itu apa saja? Nah, jika ia bisa menjawab, berarti ia telah mendapat materi atau bisa menyimak apa yang kita sampaikan di minggu lalu. Namun jika tidak, kita bisa mengulangi materi tersebut dengan catatan bahwa di minggu kemarin Dinda ini mencatat atau menulis materi yang telah kita ajarkan agar dia bisa mengulang kembali. Dalam proses pencapaian pembelajaran, maka sangat diperlukan peran orang tua dalam menangani anak ABK. Tidak hanya diserahkan oleh guru saja, namun peran orang tua sangat diperlukan bagi ABK ketika mereka di rumah. Nah, ketika dalam proses pembelajaran atau pemberian materi telah selesai, di akhir yaitu kegiatan penutup, guru bisa membimbing ABK sebelum pulang untuk bisa berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin di awal-awal guru perlu membimbing mereka untuk membaca doa itu seperti apa. Berikut saya tampilkan bagaimana cara atau proses pembelajaran dalam SLB anak berkebutuhan khusus. Karena perlu kita tekankan bahwa ABK merupakan anak normal pada umumnya yang memiliki keistimewaan atau kelebihan yang tidak dimiliki pada anak umumnya. Seorang guru yang mengajar di SLB harus memiliki kesabaran dengan tingkat yang lebih tinggi karena mereka merupakan anak yang berbeda, memiliki daya tangkap yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.